Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, puasa yang kita lakukan ini tentu sangat penting bagi latihan bagi kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, terutama hawa nafsu kita terhadap soal-soal dunia. Sebab dunia tak akan pernah memuaskan hati kita. Dengan puasa kita dididik misalnya begini. Dari pagi sampai siang, sampai sore, kita tentu menahan lapar. Tentu kita juga dahaga. Kita membayangkan mungkin makanan yang enak seperti apa, minuman yang enak seperti apa. Bahkan tidak jarang mungkin ibu-ibu sudah menyiapkan minuman, mungkin ada cola, mungkin ada minuman teh panas, mungkin ada jus atau mungkin ada koktail begitu. Tapi apa yang kita rasakan ketika maghrib tiba, ketika saat berbuka puasa, kita sesungguhnya minum segelas teh hangat, lalu nasi mungkin juga nggak terlalu banyak, kita sudah merasa cukup. Sesungguhnya yang dibutuhkan kita itu ya tidak banyak dari dunia ini. Tapi keinginan-keinginan kita terhadap dunia itu seakan-akan tidak ada habisnya. Tapi apa yang terjadi? Secara hakikatnya dunia ini tak pernah memuaskan hati kita. Ada sebuah kisah menarik tentang persoalan dunia ini. Nabi Daud alaihissalam di dalam kisahnya itu disampaikan punya istri jumlahnya 99 orang. Coba bisa dibayangkan. Ini zaman dahulu ya, 99 orang. Karena Nabi Daud di samping seorang nabi, dia seorang raja. Istrinya 99 orang. Pada suatu hari, ketika ia berada di mihrab itu, melihat ada seorang wanita yang berjalan, dan itu menarik hati bagi Nabi Daud alaihissalam. Menarik hatinya Nabi Daud alaihissalam. Lalu dia tanya kepada para pegawai kerajaan, itu siapa? Ternyata mendapatkan informasi bahwa wanita itu telah bersuami. Dan kebetulan suaminya saat ini sedang berada di medan peperangan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam? Ini Nabi tentu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud pernah mengalami sebuah kekeliruan dalam hal ini. Dia berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan wanita itu. Lalu ia mengatur sebuah strategi. Mengirim pasukan perang tambahan agar semakin mendesak pasukan musuh. Sehingga posisi suami dari wanita yang ditaksir oleh Nabi Daud itu posisinya terdesak sehingga dia syahid dalam peperangan. Lalu Nabi Daud menikahi wanita istri dari yang tadi ikut perang yang gugur dalam peperangan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam ini tentu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menegurnya. Disampaikan bahkan di dalam Al-Qur'an surat As-Sod itu, surat Sod itu disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 2 malaikat yang menyerupai 2 orang lalu mendatangi Nabi Daud alaihissalam. Kenapa ini para mufassirin meyakini sebagai 2 malaikat? Karena kedatangannya itu malam-malam, tidak melalui pintu, tahu-tahu ada di situ, dan itu membuat kaget Nabi Daud alaihissalam. Lalu 2 orang itu berkata, kami datang, engkau jangan khawatir, jangan takut. Kami ingin meminta nasihat, katanya. Kami berdua sedang berselisih. Antara satu, kami itu dizolimi oleh saudara kami yang lain. Begini ceritanya. Saya mempunyai kambing cuma 1.
Lah saudara saya ini mempunyai kambing 99 ekor jumlahnya. Dia menghendaki agar satu kambing itu yang punya saya, cuma satu kambing yang punya saya itu diminta oleh dia agar sekalian dia saja yang merawatnya begitu. Mohon nasihatnya, apakah ini adil begitu. Lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan, kamu telah zalim kepada saudaramu, ini tidak adil. Dia cuma punya kambing satu saja kamu minta. Lalu orang itu terima kasih lalu pergi. Di saat seperti orang itu, dua orang itu, Nabi Daud merasa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ia telah zalim kepada saudaranya, mengambil istrinya. Lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, dimanapun berada, semoga puasa ini mendidik kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab keinginan-keinginan kita terhadap dunia tidak akan pernah memuaskan hati. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.